Halo, balik lagi di Eleven Channel. Kali ini kita bakalan bahas tentang MATLAB. Ini pertemuan ketiga ya, khususnya bahas tentang matriks. Jadi sebenarnya di MATLAB itu ada 3 format data: skalar, satu bilangan tunggal, kemudian vektor, sekelompok bilangan yang tersusun satu dimensi. Nah, dalam MATLAB itu biasanya kan disajikan sebagai vektor baris atau vektor kolom. Kalau vektor baris itu kan berarti cuma satu baris ya, berarti terdiri atas beberapa kolom, dan masing-masing kolomnya tuh cuma ada satu item, jadi vektor baris. Itu sebenarnya ya matriks, cuman ya satu baris, jadi beberapa kolom. Kalau vektor kolom itu kan berarti satu kolom aja ya, berarti ada beberapa baris. Nah, kalau yang skalar tadi itu sebenarnya juga matriks, cuman dia itu barisnya satu, kolomnya satu, bener kan? Nah, kalau matriks sendiri sekelompok bilangan yang tersusun dalam segi 4, 2 dimensi. Di matriks itu di MATLAB didefinisikan dengan jumlah baris dan kolomnya. Ada juga sih yang dimensi 3, 4 atau lebih di MATLAB itu. Ini udah saya jelaskan tadi ya. Jadi semua data itu bisa dinyatakan sebagai matriks. Kalau skalar itu satu kolom, satu baris. Kalau vektor tergantung vektor baris atau vektor kolom. Kalau matriks sendiri jelas dalam bentuk matriks. Contohnya ini. Nah, nanti kalian bisa langsung kapes kalau mau praktik ya. Jadi buka MATLAB-nya, lalu buka PPT ini, tinggal move aja isinya ke MATLAB. Nah, coba perhatikan ya. Kalau di skalar ini kita bisa nuliskannya dengan atau tanpa kurung siku. Bedanya apa? Lalu kalau di vektor, kalau mau tulisannya mendatar gini, kita bisa pakai tanda koma atau spasi. Terus kalau mau menurun arah vertikal gini, kita bisa pisahkan dengan enter atau titik koma. Terus kalau kita mau bikin matriks, nah 10, 20, 30, kemudian enter ya, itu langsung auto ke bawah. Jadi nanti, atau kalian boleh pakai titik koma. Nah, kedua ini hasilnya sama. Kalau mau didefinisikan per item berdasarkan posisinya, nah ini juga bisa. Jadi kalau 1,1 berarti baris pertama, kolom pertama. Nah, kalau matriks 1,2 berarti baris pertama, kolom kedua. Tuh, 200 gitu ya. Kemudian kita bisa hitung juga panjang dari vektor 1 ya, ini 1, 2, 3, berarti ada 3. Terus kemudian size nya dari matriks 1. Nah, ini nanti kita samakan ya. Jadi ini kan karena di halaman ini kita tidak punya matriks dengan penulisan seperti ini, jadi nanti kita ubah jadi namanya ini matriks 1. Size nya gimana? Karena ini kan size-nya 3x3. Nah, ini kita juga bisa bikin vektor baru. Cirinya vektor itu ada kurung sikunya ya. Jadi di sini kita mau gabungkan vektor 2 sebanyak 3 kali, tapi pemisahnya pakai spasi. Jadi nanti mendatar. Mana vektor 2? Vektor 2 ini ya, jadi gini. Sini sambil lagi gitu. Terus kemudian gabung 2 vektor 1, tapi pemisahnya titik koma, berarti ke bawah ya. Vektor 1 ini, kemudian ada lagi di bawahnya, Kemudian ada fungsi khusus. Bisa dilihat once di sini untuk membuat matriks satuan. Nah, karena autonya itu persegi ya, jadi kalau once
5, berarti matriksnya isinya angka 1 semua, ukurannya 5 kali 5. Kalau M, N berarti ini tetap, karena ones isinya berarti 1, kalau zeros isinya 0, dan seterusnya. Nanti kita coba yang ini. Nah, biar isinya nggak 1, kita mau isinya 3, berarti kita manipulasi dengan 3 dikali ones itu, gitu ya. Oke, kita coba. Jadi di MATLAB itu ada batasan untuk digitnya. Jadi kita mau tulis agak panjang, dia akan auto membulatkan. Boleh kalian coba nanti. Kalau itu kan pi ya, itu sebenarnya masih panjang gitu ya. Kalian nanti coba ketik yang lebih panjang. Terus untuk vektor, nah sudah saya jelaskan tadi. Kalau mau boleh pakai spasi atau koma untuk bikin yang mendatar. Kalau mau ke bawah bisa titik koma atau enter. Itu bedanya. Nah, ini nanti kita ngetiknya agak manual ya, karena kita mau nyoba fungsi yang enter 10, 20, 30, kemudian enter 40, 50, 60, enter lagi sampai 90 ya tadi. Oke, kita lanjut. Berarti kurung sikup nutupnya nanti aja. Kemudian enter, execute. Bisa juga kita nuliskan pakai tanda titik koma, karena itu sama kayak enter. Lalu kalau kita mau mendefinisikan pakai tadi per itemnya, jadi berdasarkan lokasinya, mau baris ke berapa, kolom ke berapa, isinya apa, kita bisa pakai cara yang ketiga ini. Jadi ada banyak caranya. Itu berarti baris pertama kolom pertama, kemudian baris pertama kolom kedua, baris kedua kolom pertama, baris kedua kolom kedua. Jadi berdasarkan isinya. Kemudian kita mau tahu panjangnya dari vektor 1. Nah, oke, kita cek dulu ya. Tadi vektor 1. Vektor 1 itu, nah ini. Nah, panjangnya 3 tuh. Nah, selanjutnya kita mau lihat yang bagian size matriks 1. Oh ya, kita mau coba nih. Nah, ini kan kita belum bikin tuh. Nah, tulisannya gitu. Nah, belum terdefinisi namanya matriks 1. Karena kan seperti video yang sebelumnya, case sensitif banget. Kalau emang dia belum kenal ya dia bilang nggak kenal. Itu cara menyampaikannya. Jadi kita harus ingat-ingat juga tadi nulisnya kayak gimana ya. Nah, itu jadi harus persis sama huruf besar kecilnya, penulisannya gitu. Tuh, jadi size nya 3 kali 3. Kemudian kita mau bikin vektor baru, itu kan pemisahnya spasi, berarti ke kanan.
itu kan vektor 2 nya 456 456 456. Jadi kita bikin secara mendatar. Lanjut, kalau yang menurun atau secara vertikal, maaf ya, ke geser. Terus habis itu mau gabung 2, kita mau bikin ke bawah. Nah, di sana kan vektor satunya itu kita 1 2 3 1 2 3 secara mendatar. Jadi kalau mau ke bawah kita pakai enter atau titik koma. Kemudian setelah itu kita mau nyoba yang fungsi khusus. Nah, jadi ya, kalian kalau mau angka yang lain bisa itu manipulasi 3-nya, atau mau bentuk klasi yang lain juga bisa. Terus ukurannya dibedain juga bisa. Berarti itu 2 baris 4 kolom. Kemudian yang mau isinya 0, 2 baris 3 kolom. Tuh ya, masih mudah ya, nanti kalian bisa explore sendiri. Ini awal-awal masih mudah sih, tapi memang kalau kalian memang tertarik, bisa pelajari lebih dari ini. Selamat mencoba. Bantu kami dengan like dan subscribe ya. Terima kasih.